sahabat semua dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Pagi ini saya akan bicara tentang marah. Nah, marah ini ibarat digigit anjing. Haruskah kita menggigit balik? Tulisan ini saya tujukan juga untuk diri saya sendiri sebagai pengingat diri saya untuk terus bertumbuh dan memperbaiki diri. Ayo, siapa yang baca tulisan ini atau dengar video ini yang tidak pernah marah dalam hidup? Bahkan Rasulullah sendiri pun pernah marah. Tapi marahnya Rasul tentu beda dengan marahnya kita-kita. Kalau Rasul marah untuk membela umatnya atau membela agama. Lah kita marah untuk apa? Karena merasa hak kita diambil. Karena antara harapan dan kenyataan gak seiring sejalan. Merasa tersinggung dan merasa diri tidak dihargai karena dihianati. Dan yang paling sering adalah karena cinta. Marah karena cinta. Coba kita renungi satu-satu. Marah karena hak kita diambil? Ya jangan pernah merasa menghaki sesuatu apapun. Lepaskan. Artinya tidak melekat dengan apapun. Bahkan terhadap suami atau istri kita sekalipun. Yakin deh, ketika kita melekat pada sesuatu, maka Tuhan pun akan cemburu dan pasti akan menguji kita di area itu. Melekat pada suami atau istri pasti diuji di sana. Melekat pada harta, diambillah harta ini. Melekat pada anak dibuat macam-macam. Yang kedua, marah antara harapan dan kenyataan gak seiring sejalan. Bisakah kita mendidik diri untuk tidak memiliki harapan apapun? Lepaskan harapannya. Terima kenyataannya apa adanya. Lah, terus bagaimana dengan target atau planning hidup? Boleh tetap ada. Tapi hanya jadi guidance kita untuk melangkah dan sebagai arah atas apa yang akan kita lakukan. Jadikan planning ini menjadi energi awal untuk memulai. Pastikan kita melakukan yang terbaik dan yang paling optimal yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati atas apapun yang sedang kita lakukan. Nah, hasilnya serahkan pada Allah. Sekali lagi, tidak ada kemelekatan atas apa yang kita lakukan. Yang ketiga, marah atau tersinggung karena merasa tidak dihargai. Sekarang saya tanya, berapa sih harga Anda? Siapa yang memberi Anda harga tersebut? Anda sendiri bukan? Sekarang ibaratnya Anda jelas-jelas memiliki mobil yang Anda beli dengan keringat dan atas izin Allah. Sekarang mobil itu terparkir di garasi Anda. BPKB pun atas nama Anda. Tiba-tiba ada orang mengatakan, "Weh, itu bukan mobilmu." Apakah Anda harus marah? Paling Anda hanya tertawa, dia kurang waras. Justru kalau Anda melabelinya, saya justru berpikir Anda yang lagi kurang sehat. Berbeda kalau mobil ini bukan punya Anda. Lagi Anda pinjem dan Anda akui dia sebagai milik Anda. Pasti kalau ada orang yang mengatakan bahwa mobil ini bukan milik Anda marah karena dia merasa sedang mencampuri atau mengusik hidup Anda. Nah, artinya sebenarnya kalau orang mudah tersinggung karena harga dirinya terusik, percaya deh, dia sebenarnya sedang tidak memiliki harga diri itu atau harga dirinya rendah yang berusaha dia pertahankan hidup-hidupan dengan marah ini. Yang keempat, marah karena merasa dihianati. Biasanya ini terjadi atau dilakukan justru oleh orang-orang terdekat yang biasanya sangat-sangat kita percayai. Dan rasa sakitnya biasanya jauh lebih sakit daripada dilakukan oleh orang-orang yang baru kita kenal. Paling-paling kita mudah mengatakan, saya terlalu bodoh mudah percaya sama orang baru. Obatnya apa? Lagi-lagi lepaskan kemelekatan tadi. Yang kelima, marah karena cinta. Nah, ini yang paling sedap. Sakit-sakit, sedap dan nikmat. Semakin besar kadar cinta seseorang, maka biasanya kemarahan ini pun semakin besar. Kalau gitu apa obatnya? Cintai orang dengan tulus. Kalau masih bisa marah karena cinta, berarti belum tulus. Saya yakin apa yang saya tulis, Anda pasti mengatakan berat banget, teori aja, prakteknya tidak mudah. Betul sekali.
Marah ini ada dua macam dalam ekspresinya atau keluaran perilakunya. Satu, marah yang diam. Nggak kelihatan marah dari luar, tapi sesungguhnya di dalam hatinya sedang berkecamuk dan galau tingkat dewa. Marah yang diam ini bagus buat orang lain tapi tidak bagus buat diri Anda sendiri. Yang kedua adalah marah yang meledak-ledak dan diungkapkan secara frontal. Buat lega setelah menumpahkan kemarahan pada orang lain. Buat orang lain yang sedang ditumpahi amarah, mungkin gelagapan dan balik marah juga. Entah marah dengan tipe pertama atau kedua tadi. Nah, marah yang kedua ini tidak bagus buat orang lain, tapi bagus buat diri sendiri. Nah, sebagai psikolog dan praktisi kesehatan holistik, saya cuma pengen bicara tentang kaitan marah ini dengan kesehatan. Tidak hanya kesehatan jiwa, pikiran, dan juga kesehatan kantong loh. Orang yang suka marah-marah, pasti rezekinya jauh. Bukan gak ada atau sedang dihukum Allah, rezeki mah sudah dijamin Allah. Cuman karena dia hobinya marah-marah, maka fokus pada kemarahan atau hal-hal yang buat dia marah. Akhirnya ada emas pun di depan mata, dia gak kelihatan. Nah, apa efek marah buat kesehatan? Banyak. Mau tipe marahnya diam atau meledak, tetap saja marah ini merusak sel dan menghentikan pertumbuhan sel. Marah 5 detik, 20 juta sel mati loh sahabat. Jadi kalau marah, tolong pegang stopwatch ya, jangan lama-lama. Apalagi kalau sedang marahin orang lain. Anda tidak hanya sedang membunuh sel diri Anda sendiri, tapi juga membunuh jutaan sel orang lain. Apalagi kalau yang dimarahi juga ikut marah, wah double lah. Marah yang diam ke dalam, energi negatifnya itu disimpan di organ hati atau lever. Padahal fungsi hati untuk mendetok racun dan zat-zat yang tidak berguna dan berbahaya di tubuh. Kebayang hati ini sudah bekerja keras menjalankan fungsinya. Masih Anda tambahi dengan kerja keras karena harus menerima energi negatif yang Anda kirimkan karena kemarahan Anda. Marah yang meledak-ledak, otomatis kerja jantung dan pembuluh darah harus kerja keras, mensuplai darah dan energi ke bagian-bagian tubuh yang berkaitan dengan marah ini. Jangan kaget kalau Anda pun bisa mendadak stroke, pecah pembuluh darah, harus pasang ring jantung, operasi bypass jantung. Orang yang suka marah, baik diam maupun meledak-ledak, kondisi darahnya cenderung menjadi asam. Padahal darah ini yang mensuplai makanan ke seluruh tubuh dan organ. Mulailah muncul penyakit kanker. Ingat, tahun 1931 saja Dr. Otto sudah meraih Nobel bahwa kondisi kanker adalah kondisi asam dan hipoksia. Yang keempat adalah marah menekan imunitas tubuh. Sehingga orang menjadi mudah sakit-sakitan, kehilangan kebugarannya dan mudah lelah dan lemah secara fisik. Yang kelima, marah menekan hormon pertumbuhan. Gak heran orang yang mudah marah adalah cepat tua, baik tampak di wajah maupun organ-organ di dalam dirinya. Dan sebaliknya, kebahagiaan adalah antioksidan yang paling baik dan memacu hormon pertumbuhan untuk bekerja dengan baik dan membuat Anda selalu awet muda. Pilihan di tangan Anda sahabat, apakah mau marah terus-menerus? Memelihara kemarahan terus-menerus di hati Anda? Efeknya nggak kemana-mana loh, ke diri Anda sendiri, ke tubuh Anda sebagai manifestnya. Atau mau menghabiskan kuota kebahagiaan yang sebenarnya unlimited Allah berikan. Kalau mau bersikap sabar dan ikhlas. Serta banyak berusaha melepaskan kemelekatan terhadap apapun. Tangan Anda hanya 2 untuk bisa menutup orang lain yang bicara tentang Anda. Tapi bisa Anda gunakan untuk menutup telinga Anda untuk perkataan atau sikap orang lain yang bisa membuat Anda marah. Bahkan, Anda hanya cukup menggunakan satu tangan Anda untuk menutup hati dan pikiran Anda dengan mengatakan sabar dan ikhlas pada hati dan pikiran Anda ini. Kebahagiaan Anda ada di dalam diri Anda dan unlimited. Jangan izinkan orang lain merenggut itu dari diri Anda sendiri. Salam sayang selalu dari saya, Sinta.